Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Kali ini kita akan membahas tentang membuat dinding dengan menggunakan fitur wall by face. Jadi seperti saya sudah jelaskan di video part 1, wall by face ini kita gunakan ketika kita mau membuat sebuah bangunan yang unik, yang ikonik, atau bangunan yang bentuknya tidak kotak. Sebelum kita bisa menggunakan fitur wall by face, kita harus membuat terlebih dahulu mesh atau massa atau generic model yang nantinya akan menjadi dasar dari si dinding. Jadi langkah pertama kita ke meshing and site, kemudian kita perlu meletakkan terlebih dahulu ini ya, reference planes. Reference planes ini adalah bidang bantuan yang nantinya menjadi acuan kita menggambar. Oke, langsung saja kita klik Ref Planes, kemudian silakan klik dimanapun yang kita inginkan. Saya klik di sini, tentunya pakai klik kiri, kemudian klik kiri di sini. Oke, kita buat 2 buah reference plane supaya nanti kita bisa menciptakan sebuah massa yang agak unik ya, bentuknya agak ekstrim sedikit. Bisa 2, bisa 3, bisa lebih ya. Yang penting jangan satu, karena kalau satu akan sulit untuk kita membuat sebuah desain yang agak abstrak. Di sini kita namakan, kita harus beri nama tentunya. Saya akan beri nama garis 1, dan yang satu laginya adalah garis 2. Kita sudah punya 2 garis di sini sebagai acuan dalam menggambar. Maka sekarang kita bisa masuk ke meshing and site, kemudian kita membuat massa in place ya. Kalau in place artinya kita membuat massa itu di tempat. Kalau place mesh artinya kita sudah punya massa, kemudian massa yang kita punya itu kita taruh di lembar kerja. Curtain system, kita mau membuat curtain wall pada massa yang sudah kita punya. Kalau roof, wall, floor ini nanti bisa kita gunakan saat kita sudah punya ini ya, sudah punya massanya. Jadi kita harus bikin dulu. Oke, kita klik in place mesh, artinya kita mau membuat massa. Ini kita close saja. Kita bisa beri nama massanya atau dibiarkan saja untuk kali ini. Kita oke. Oke, sekarang saatnya menggambar. Langkah pertama kita harus setting dulu. Kita mau menggambar di mana. Jadi kita harus meletakkan work plan-nya, kita mau di mana. Jadi klik set. Di sini pilihan yang nyala adalah level 1 karena view yang sedang aktif adalah level 1. Sekarang kita pindahkan ke reference plane garis 1, lalu kita oke. Maka otomatis software akan meminta kita mengaktifkan view entah itu east atau west ya. Karena garis yang kita buat tadinya memanjang dari utara ke selatan, di 2 garis tersebut, maka dia akan meminta kita mengaktifkan east ya, view dari timur atau dari barat supaya kita bisa mulai menggambar. Kita open view,
Kali ini saya akan pilih yang east atau yang timur. Nah, ini adalah tampilan di mana kita bisa mulai membuat sebuah bidang ya. Kali ini saya akan coba buat bidang agak melengkung. Oke, saya mulai dari level 1. Kita klik. Saya ambil ini start and radius arc. Jadi kita klik di titik awal, kemudian di titik akhir, baru titik tengahnya kita tentukan. Oke. Kemudian kita buat lagi. Karena chainnya aktif, jadi begitu selesai membuat yang satu, software akan merintahkan kita untuk membuat yang selanjutnya bagaimana, seperti itu ya. Kalau tidak mau lanjut, chainnya bisa dinonaktifkan. Oke, sekarang kita klik di sini. Mungkin dibikin agak melengkung ke atas. Lalu kita buat lagi di sini agak melengkung ke dalam. Oke, jika sudah selesai, kita escape. Kemudian saya perlu membuat garis lantai. Kita pakai line biasa, klik line, kita hubungkan dua titik yang terpisah, kemudian kita escape karena masih aktif ya perintahnya. Kemudian ini sudah jadi satu bidang. Kemudian kita buat bidang berikutnya, atur lagi set. Oh, mungkin sebelumnya saya tunjukkan dulu ya bagaimana sih bentuk dari view ini secara 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat secara 3 dimensi, sekarang posisi bidang yang kita buat itu masih di garis 1. Sedangkan di garis 2 ya, di garis 1 ini kita udah bikin, di garis 2 belum. Kita bikin dulu di garis 2, kemudian nanti kita hubungkan garis 1 dengan garis 2 sehingga dia menjadi sebuah massa. Kita ke tampilan is lagi, kemudian kita set, kita ganti reference plane-nya ke garis 2, kemudian kita oke, lalu kita buat lagi saya pakai lengkungan yang sama ya, garis melengkung yang sama. Di sini saya coba sedikit lakukan variasi sehingga hasil hasil masanya nanti agak sedikit ekstrim. Oke, kita klik di sini, lanjut. Sekarang kita klik di sini. Jadi dengan menggunakan view yang sama, kita bisa mengatur ini variasi kelengkungannya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada perbedaan. Kalau yang di dinding di garis 1 posisinya seperti ini, di garis 2 kita bikin dia lengkungannya berbeda sehingga nanti bentuk masanya itu agak meliuk-meliuk gitu supaya dia bagus nantinya. Kemudian kita tutup lagi garisnya. Oh sorry, ini salah, harusnya bukan yang di situ ya. Ntar garisnya kurang panjang. Oke. Udah, kita sekarang punya dua bidang yang
berbeda. Kita cek dulu di 3 dimensi. Oh sorry, ternyata ini ada yang kelewat. Kita tarik mundur. Yang ini kita majukan. Setelah kita punya dua bidang yang terpisah, sekarang dua bidang ini kita jadikan massa dengan cara create form. Di sini ada pilihannya mau solid atau void. Kalau kita jadikan solid, maka dia jadi sebuah massa yang solid ya, yang utuh. Kalau kita pilih void, void ini artinya dia akan mensubstrak sebuah massa yang lain. Kita karena belum punya massa yang utuh ya, kita tentunya pilihnya yang solid, jangan yang void. Kita pilih solid, maka terbentuklah sebuah massa yang saling ini ya, dia terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat pakai yang realistik, oke. Di sini terlihat massa yang sudah kita buat, dindingnya itu melengkung, sehingga ini nggak mungkin kalau kita mau bikin menggunakan menggunakan dinding biasa, itu nggak mungkin. Kita harus pakai dinding wall by face. Setelah kita selesai membuat massa ini, kita bisa finish mesh. Massanya sudah jadi. Kalau mau edit lagi, misalkan oh ini kurang cocok, bisa pakai edit in place lagi ya. Edit in place kita bisa atur-atur lagi nih. Mau titiknya dinaikin, itu bisa. Mau diturunin, mau ditarik dorong ke sana, itu bisa. Ya. Coba kelihatan nih, ini jadi dia tarik ya. Tapi bentukan ini jadinya agak kasar nih. Kita biarkan seperti ini dulu. Kita finish lagi. Sekarang ke arsitektur. Kemudian pilih wall by face. Oke, setelah kita pilih wall by face, kita pilih dinding yang mau dinding dari massa yang mau kita jadikan dinding yang punya ketebalan. Kalau yang sekarang kan massa ini dia nggak punya ketebalan nih, cuma satu lapis saja, dan kita beri ketebalan dinding, diklik ya, jadi kita punya dinding di sini yang ada ketebalannya. Ini ketebalannya 20 mili. Kita klik lagi di sini. Oke. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya dinding yang mengikuti bentukan dari massa. Nah, ini kan ada kayak overlap gitu ya, kayak ada dua bidang yang bertumpuk. Nah, ini terjadi karena kita masih mengaktifkan si massa.